Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi nih sama Zatin di Spim Podcast, mencerdaskan bangsa, mencerahkan dunia. Nah, kali ini aku lagi seneng banget nih, karena cuacanya lagi cerah banget, dan udaranya juga lagi sejuk. Enak banget gak sih kalau kita duduk-duduk santai, nikmatin angin-angin sepoi, plus jangan lupa sambil dengerin Spim Podcast. Dan kali ini aku gak sendirian nih, aku ditemenin sama temen aku yang manis-manis gula Jawa gitu deh. Hai, aku Lala. Kami dari SMA Spim Putri Kota Pasuruan. Hai Lo, Hai. kamu tahu nggak tentang acara ME Award 2021 ini? Oke, Muhammadiyah Education Award 2021. Acara yang diadakan setiap tahunnya oleh PWM Jawa Timur. Benar banget ya sih? Bener banget. Dan tahun ini dengan tema The Rise of Muhammadiyah Millennial Generation Future Leader and Likeness in Advisory Building the Miracle. Membahas tentang tema tadi nih, bangkitnya Muhammadiyah untuk pemimpin masa depan. Ngomong-ngomong soal pemimpin, kamu pernah nggak sih menjadi seorang pemimpin? Oke, kebetulan sekarang aku menjabat sebagai Wakil Ketua PRIPM Spim Putri Kota Pasuruan. Dan aku sudah bergabung nih di IPM ini selama 4 tahun sih. Wah, berarti udah betah banget ya di IPM. Wah, harus itu. Harusnya jiwa-jiwa kemuhammadiyahannya udah muncul lah. Oke, Anti kan udah pernah jadi IPM nih, udah merasakan jadi ketua. Menurut pandanganmu, seorang pemimpin itu seperti apa? Oke, seorang pemimpin. Sebenarnya simpel aja sih. Masing-masing dari kita ini sebenarnya pemimpin. Pemimpin untuk diri kita sendiri. Dan untuk masyarakatnya itu ada 2. Jadi ada pemimpin yang tanpa diasah dia sudah bisa menjadi pemimpin untuk masyarakat. Dan ada juga pemimpin yang dia tuh harus benar-benar di-drill, benar-benar diasah dulu untuk bisa menjadi seorang pemimpin bagi masyarakatnya. Nah, ternyata jenis-jenis pemimpin tuh banyak ya, nggak dia yang tiba-tiba langsung jadi, udah kamu jadi pemimpin dipilih, ternyata nggak kayak gitu. Nggak, ya. beda. Banyak banget ternyata jenis pemimpin. Lalu bagaimana untuk menjadi kriteria pemimpin yang baik? Karena mungkin di antara kita nih, banyak nih yang pengen jadi pemimpin tapi dia tuh nggak punya rasa percaya diri, atau gimana sih jadi pemimpin itu karena nggak tahu. Oke. Karakteristik seorang pemimpin yang baik itu dia harus bisa mengemban amanah dengan baik. Karena kalau misalnya pemimpin itu nggak baik, itu akan berpengaruh kepada anggotanya. Begitupun sebaliknya. Dan seorang pemimpin itu dia harus bisa tanggung jawab dan menanggung resiko gitu sih. Apa pemimpin itu harus yang bertanggung jawab aja? Oke, seorang pemimpin itu nggak hanya dia menjalankan tugasnya, nggak hanya dia bertanggung jawab atas pekerjaannya, tapi juga dia itu harus bisa mengayomi masyarakatnya, anggota-anggotanya. Lalu bagaimana secara psikologis nih ya, anak pesantren dan anak non pesantren itu berbeda. Dari cara pola pikir, cara mereka menyelesaikan suatu permasalahan pun berbeda. Dan kamu 4 tahun di organisasi pesantren, bagaimana cara kamu menggerakkan organisasi ini? Menggerakkan organisasi ini. Sebenarnya nggak jauh beda sih sama organisasi luar sama organisasi pesantren itu nggak sama. Kalau bedanya nih di dunia pesantren, yang diutamakan adalah adab ya, adab atau perilaku sopan santun. Nah di situ kita sebagai seorang pemimpin harus bisa menjadi uswatun hasanah. Kita harus bisa menjadi contoh yang baik sebagai seorang pemimpin. Karena yang jadi patokan, menjadi poros adalah seorang pemimpin gitu. Benar banget, karena pemimpin ini yang paling dilihat di antara kita sebagai anggota ataupun yang paling dilihat oleh masyarakat ya. Benar banget. Jadi sebisa mungkin kita melakukan yang terbaik untuk diri kita sendiri dan untuk para anggota kita. Lalu siapa sih sosok public figure nih yang bisa menginspirasi kamu sampai kamu tetap bertahan di organisasi ini? Oke, sosok inspirasiku adalah Rasulullah. Karena apa? Rasulullah itu memiliki 4 sifat, memiliki 4 karakter. Jadi amanah, fatonah, tablik, dan sidik. Oke, kita mengambil salah 2-nya aja ya, untuk menjadi sebagai contoh. Seorang pemimpin itu dia harus bisa mengemban amanah dengan baik. Dia harus bisa menjalankan tanggung jawabnya dengan sebaik mungkin. Dan yang kedua adalah seorang pemimpin itu dia harus cerdas. Cerdas nggak hanya dalam bidang akademik maupun dunia saja, tapi dia juga harus bisa mengembangkan gimana sih cara mengembangkan suatu organisasi. Dia harus punya taktik, dia harus punya strategi untuk bisa menjalankan organisasi tersebut. Gitu. Oke, lalu bagaimana selama kamu menjadi IPM ya, 4 tahun di dunia IPM dan tahun keempat menjadi wakil ketua IPM, apakah kamu sudah bisa menjalankan dari keempat sifat Rasulullah tersebut? Oke, menjalankan keempat sifat Rasul tersebut itu kita sebagai manusia nggak bisa sempurna Rasulullah. Karena bagaimanapun manusia itu memiliki sifat
al insanu makanun nisyan wal khata. Berarti kita nggak bisa sesempurna Rasulullah ya. Iya, benar Karena banget. Rasulullah sendiri memang sudah mungkin diminta, bukan diminta bahasanya, dipilih oleh Rasulullah sendiri, dipilih oleh Allah sendiri untuk menjadi khalifah di muka bumi ini. Yes, benar. Lalu selama kamu di IPM pasti pernah merasakan yang namanya lelah, capek. Gimana sih cara kamu menyelesaikan semua itu sebagai seorang pemimpin? Oke, nggak pemimpin saja sebenarnya yang merasakan hal itu tuh. Semua dari kita itu, setiap manusia merasakan hal itu ya, capek, malas, gini-gini dan sebagainya. Dan gimana sih caraku? Aku harus bisa memahami pekerjaanku. Apa yang aku jalani itu harus aku pahami. Dan aku juga harus bisa menyatukan amanah tersebut ke dalam jiwa aku. Karena agar aku ini memiliki rasa tanggung jawab gitu. Lalu bagaimana nih? Ada suatu hambatan, pasti ada suatu yang berkenang. Okay. Nah, selama di IPM 4 tahun, apa sih kegiatan apa yang buat kamu berkenang banget sampai kamu mau tetap meneruskan perjuangan IPM ini? Oke, ini 4 tahun di IPM nih. Aku dulu pertama masuk IPM itu jadi bintang perkaderan. Nah, di situ kita mengadakan acara bakti sosial. Nah, dari bakti sosial itu aku bisa menyimpulkan bahwa organisasi ini nggak hanya di satu lingkup aja, tapi juga mengajarkan kita langsung terjun, langsung bersosialisasi kepada masyarakat. Ya nggak sih? Yeah. Dan situ aku juga bisa belajar kita harus peduli satu sama lain. Kita harus menjaga silaturahim sesama umat manusia. Berarti di IPM ini kita nggak hanya diajarkan untuk bagaimana sih cara mengembangkan suatu organisasi ini agar maju, bagaimana sih cara mendidik anggotanya, ternyata tidak hanya itu. Kita juga diajarkan untuk peri kemanusiaan. Iya, benar banget. Ke rakyat menengah ke bawah ya terutama. Kembali ke sifat 4 Rasulullah tadi. Seiring dengan perkembangannya zaman, kamu nggak bisa dong berpatokan dengan 4 sifat itu. Zaman Rasulullah dan zaman kita berbeda. Mungkin pada saat zaman Rasulullah, yang mengerti Rasulullah itu mungkin hanya sekelingkup daerah Jazirah Arab. Okay. Tapi pada saat ini mungkin seluruh dunia pun sudah tahu Rasulullah itu siapanya umat muslim, bahkan yang non-Islam sekalipun. Lalu bagaimana sih cara pemimpin yang dibutuhkan? Bagaimana pemimpin yang dibutuhkan di era milenial ini? Oke. Pemimpin yang dibutuhkan di era milenial ini sebenarnya nggak jauh dari 4 sifat Rasulullah tersebut. Tapi pemimpin sekarang itu perlu berwawasan luas, bisa mengikuti perkembangan zaman. Contoh sebagai almarhum B.J. Habibie. Beliau telah merevolusi Indonesia pada zamannya. Pertama, beliau telah membuat pesawat pertama di Indonesia, yakni N250 Gatot-Kaca. Kedua, beliau telah menstabilkan perekonomian Indonesia pada zamannya, karena pada saat itu Indonesia ekonominya sangat membengkak. Dan terakhir, beliau telah menyelesaikan masalah Timur Leste yang pada saat itu menjadi konflik. Nah, ternyata peran B.J. Habibie sendiri, peran para pemimpin-pemimpin Indonesia itu tuh benar-benar berpengaruh banget ya. Berpengaruh bahkan banget. sampai saat ini. Sampai saat ini. Berarti kita sebagai calon pemimpin-pemimpin harus melakukan yang terbaik dari yang kita bisa untuk masa depan entarnya. Oke, ternyata IPM ini secara nggak langsung menjadi wadah para pelajar untuk mengkader Persyarikatan Muhammadiyah dan bangsa ya, bener teman-teman. banget itu. Dan di sini juga aku pernah baca, dia itu menulis kayak gini. Everything that happens, ups or down, success or fails, are determined by what you are a leader. Dan leader itu seperti apa sih? Harus punya self-discipline. Kalau kamu sendiri nggak punya self-discipline, kalau kamu sendiri tidak bisa mendisiplinkan dirimu sendiri, lalu bagaimana kamu bisa mendisiplinkan orang lain? Bener banget. Seperti kata Lala tadi, kamu itu contoh, kamu harus bisa memberikan yang terbaik dari yang kamu punya. Benar-benar. Dan Buya Hamka pun pernah mengatakan, pengkerdilan terkejam dalam hidup adalah membiarkan pemikiran yang cemerlang menjadi budak bagi tubuh yang malas. Thanks. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.